Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa kabarnya? Oke, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan yang pastinya kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita melalui online. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajarannya adalah PPKN, tema 6, subtema 2. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjut ya. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita sebagai anak, pelajar, dan warga masyarakat. Nah, setiap warga masyarakat atau diri kita memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Oke, kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam-ragam wujudnya sesuai di mana kita berada. Ya, di mana kita berada? Nah, Ustazah contohkan. Yang pertama, jika kita berada di rumah, ya, perhatikan ya. Jika kita berada di rumah, berarti kita akan diberikan tanggung jawab dan kewajiban itu adalah melalui orang tua kita, ya. Dan hak dapat kita dapatkan dan dapat kalian dapatkan itu dari orang tua juga. Jadi siapa yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita dapat meminta hak kita kepada pemberi tanggung jawab dan hak. Nah, mengerti? Jadi kalau untuk di lingkungan keluarga, yang memberi kewajiban dan tanggung jawab itu adalah orang tua, bukanlah guru. Jadi siapa yang dapat menyuruh kalian mencuci piring di rumah? Ya, orang tua, bukanlah guru, bukanlah teman. Nah, di mana kalian mendapatkan hak? Contohnya haknya adalah meminta uang jajan. Oh, sama siapa kalian mendapatkan uang jajan? Ya, yang pastinya kalian akan mendapatkannya dengan orang tua, bukan dengan guru dan bukan dengan Pak Polisi dan juga bukan dengan teman. Oke, paham anak-anak? Nah, lanjut contoh yang kedua. Jika kita berada pada lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, dan sekarang ini kita belajarnya kalian mendapatkan pendidikan melalui media online. Jadi, siapakah yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban? Nah, siapa? Yaitu guru kita, para pendidik kita. Nah, jadi setelah kewajiban dan tanggung jawab diselesaikan, oleh siapa? Kepada siapa Ananda semua dapat meminta hak kalian? Contohnya haknya apa ini? Hak meminta pendidikan, meminta nilai setelah kalian menyelesaikan tugas atau mengikuti pembelajaran, yaitu ya kepada guru kita, bukanlah kepada Pak Polisi. Jadi hak dapat kita minta kepada guru, bukan kepada Pak Polisi, bukan kepada teman, dan juga bukan kepada orang tua kita. Ya, semuanya itu berdasarkan di mana kita berada. Jadi yang dapat mengatur kita itu di mana kita berada. Dapat mengatur kita suruh nyuci piring, membersihkan tempat tidur itu adalah orang tua. Dapat mengatur kita untuk menyelesaikan tugas ataupun tidaknya, siapa yang memberi nilai itu adalah guru kita. Nah, selain ini kalian juga tadi pembahasan kita adalah hak, tanggung jawab, dan kewajiban Ananda semua. Nah, guru juga memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak.
ya. Perhatikan anak-anak, kewajiban dan tanggung jawab guru adalah ya, memberikan pendidikan kepada para peserta didik, memberikan pengajaran dan memberikan nilai. Nah, itu adalah kewajiban dan tanggung jawab guru. Guru juga memiliki hak. Kepada siapa dia meminta? Di mana dia bekerja? Di mana? Ya, di ranah pendidikan. Hak seorang guru itu banyak, ya. Dihargai oleh murid, dihormati oleh murid, dan juga pastinya mendapatkan upah di mana dia bekerja. Oke, sudah paham untuk ini ya, perbedaan ataupun di mana kita berada untuk mendapatkan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar perkemahan. Pada perkemahan ini, kita, Ananda semua berhak mendapatkan rasa hangat dari api unggun. Ya, sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Kita lanjut lagi ya. Nah, kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Pelaksanaan kewajibannya, ya, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi tata tertib di sekolah. Lanjut kita pada pelaksanaan tanggung jawab. Yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak. Beribadah sesuai agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, menghirup udara segar setiap pagi. Nah, di sini ada beberapa contoh hak warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Artinya, antara Ananda yang satu dengan teman yang lainnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Ini diatur oleh pasal 27 ayat 1. Oke, yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, diatur pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, diatur oleh pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, diatur oleh pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, diatur pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh, diatur pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, diatur pasal 31 ayat 1. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa contoh lagi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak, itu diatur pada pasal 23A. Nah, yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan, diatur pasal 27 ayat 1.
Yang ketiga, setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Ya, seperti kalian semua sekarang sedang mengikuti pendidikan dasar. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.